Puji Tuhan, shalom saudaraku. Shalom. Kembali kita berjumpa dalam mesbah doa hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, berkasih-kasihan dengan Tuhan. Kita yang hadir malam hari ini dalam streaming, mari kita bawa hati kita dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri bagi kami agar kami bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya di situ kami mendapat kekuatan yang baru. Di situ kami dapat menikmati anugerah-Mu, kesembuhan, pemulihan di dalam nama Yesus. Kami berdoa malam hari ini saat kami menyembah Tuhan, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan turun tangan dan Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Engkaulah Tuhan pujian kami. Engkaulah Tuhan yang bertata di atas pujian umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Ini syukur kami. Amin. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Amin. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari bawa syukur kita. Engkau, ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Amin, amin. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan
hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, hingga kemuliaan-Mu Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kan ya, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan ya, hingga kemuliaan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sembah Tuhan, haleluya, haleluya, ya Tuhan, Engkaulah pujian kami, Engkaulah pujian kami, haleluya. Syaralama, yaralama, kami datang mengucap syukur. Di penghujung tahun ini kami mau nyatakan syukur kami. Kami mau nyatakan Engkau Allah pujian kami. Syaralabadalabadalamu, Huriadalama yasha, Yadalama yaso. Tuhan, kami datang mencari wajah-Mu, kami datang mencari wajah-Mu Tuhan. Koralabasyar, Yadalama yasi, haleluya, haleluya, Yesus. Kuratakan daralaba, yaralaba, yaralaba, haleluya. Bapa, kami datang cari wajah-Mu, haleluya. Mari datang Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu, ya Yesus. Ku sambut uluran tangan-Mu, hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Doa kami, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Umat-Mu datang malam ini cari Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Mari panggil namanya Yesus.
sambut uluran tanganmu, hadiratmu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindu. Mari biar musik saja nyanyikan pujian ini, nikmati kehadiran Tuhan. Ora laba syandara laba yara laba takora laba seke adara laba. Kami nikmati Tuhan. Ora laba syandara laba yara laba. Kami tahu Kau hadir malam hari ini Bapa bagi kami. Kami yang datang dengan kerinduan mengangkat hati dan tangan kami malam ini. Ora basyandara laba yara laba laba yara laba yara laba yara laba. Hingga dalammu mengalir kuasa-Mu, mengalir kasih-Mu. Mari sama-sama nyatakan, mari sama-sama nyatakan. Tuhan, 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 Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindu. Mari sekali lagi dengan hati yang bersyukur datang sembah Dia. Tuhan, amin. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Amin, amin. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan. Sungguh ku sadari, sungguh ku sadari betapa ku merindu. Kami sadari itu Tuhan. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Oh, ralamaya syariya Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan.
Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Karena Engkau tidak pernah jauh dari kami. Kau yang datang dari surga. Kau menjadi Allah Immanuel yang ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kau ada bersama-sama kami dan Kau tidak jauh dari kami. Saya berangkat tangan sekali lagi, Tuhan Engkau tak jauh. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Orang lain mungkin bisa hidup tanpa Tuhan, tapi kami mau nyatakan kepadamu Tuhan, bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Supaya mereka terus merindukan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha dan apapun yang kami kerjakan. Kami butuh Tuhan dan kami rindu kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Semalam hari ini Tuhan, Kau berkati kami semua. Baik hamba-Mu maupun anak-anak-Mu semua Tuhan. Biarlah Kau jamah dengan kuasa-Mu. Berikan terus hati yang haus dan lapar akan firman-Mu. Hati yang lapar dan haus akan kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Sebab kehadiran-Mu adalah segala-galanya bagi kami. Dan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sekarang urapi kami semua, berkati firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan syukur padamu. Haleluya. Amin. Salam semua Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita bersyukur buat malam hari ini Bapak Ibu. Saya pengen saudara bagikan satu firman Tuhan hari ini yang berjudul bertumbuh dari anugerah ke karakter saudara. Nah mari kita buka dulu kitab kita 2 Petrus 1 ayat 3-7 saudara. Nah sambil itu ada yang di media saya mau begini Bapak Ibu. Banyak orang begini. Orang Kristen memiliki perasaan bahwa mereka masih kurang gitu ya Bapak Ibu ya. Belum cukup rohani, belum bisa berubah gitu. Ada juga berkata saya sudah berdoa Pak. Tetapi kok karakter saya belum berubah juga sampai saat ini. Bahkan ada yang berkata gini, saya pengen sebenarnya lebih baik. Tapi saya lemah. Bahkan ada yang paling ekstrim dia berkata begini. Memang sepertinya saya tidak mungkin berubah saudara. Nah. Tetapi saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini akan membuka sebuah kebenaran buat kita bahwa Tuhan akan membalikkan cara pandang kita bahwa sebenarnya kita semua bisa berubah ke arah yang baik. Yang percaya katakan amin saudara. Nah, mari baca firman Tuhan bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Nah sampai sini dulu Bapak Ibu. Saya mau kasih gambaran satu ilustrasi begini Bapak Ibu. Misalkan ada satu orang kontraktor saudara yang udah biasa bangun rumah gitu. Kemudian ada yang menghadiahi, pengen ngasih rumah yang baru. Kemudian dikasihlah
bahan-bahan bangunan, dikasihlah uang, kasih listrik, gambar, dan petunjuk kerjanya, saudara. Pertanyaan saya begini, apakah otomatis sang kontraktor ini langsung punya rumah baru, rumah yang indah? Tidak kan, Bapak Ibu? Dia tidak akan mendapatkan rumah yang indah atau yang baru itu seperti yang diharapkan oleh para pemberinya, saudara. Amin, saudara. Nah, jadi saudara, tidak otomatis. Dan itu sebabnya, saudara, sebenarnya kalau kita baca tadi 1 Petrus 3 ayat 4, 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 tadi, itu sebenarnya anugerah, Bapak Ibu. Anugerah yang Tuhan berikan, saudara, bahwa sebenarnya kita punya modal. Seperti sang kontraktor tadi, saudara, dia dikasih modal. Ada desainnya, ada petunjuk, ada bahan bangunan, dikasih modal buat dia untuk apa? Untuk mendapatkan rumah yang indah. Tetapi saudara, dia akan dapatkan rumah yang indah sampai dia membangun rumah itu baru dapatkan. Nah, sekarang mari kita lihat 5, saudara. Kita kembali lihat 5. Oke. 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat 7 terakhir, Bapak Ibu. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih saudara-saudara kasih akan semua orang. Katakan amin, saudara. Jadi apa sih modalnya, Pak? Kalau tadi ayat 3 sampai 4, saudara, itu bicara anugerah yang Tuhan berikan, itu modal buat kita. Seperti pada kontraktor tadi dikasih modal, yaitu apa? Dikasih bahan bangunan, dikasih uang, listrik, segala macamnya untuk membangun, saudara. Juga Tuhan memberikan yang sama. Modalnya apa, Bapak Ibu? Nah, mari kita lihat sama-sama ya. Bisa tunjukkan kembali yang ayat 3 tadi. Nah, dikatakan karena kuasa ilahinya telah mengadrahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah mengadrahkan kepada janji-janji yang berharga dan sangat besar supaya oleh yang kamu beroleh mengambil bagian dalam kuasa ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Jadi ada 3 modal yang kasih. Yang pertama adalah kuasa ilahi yang memberikan kita kemampuan. Jadi untuk mendapatkan pertumbuhan tadi, saudara. Tadi kan dari anugerah kepada karakter, saudara. Anugerah tadi, saudara, Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kita dari anugerah itu, saudara, kita lakukan sesuatu. Sekarang dari anugerahnya apa? Pertama adalah Tuhan berikan kepada kita kuasa ilahi, yaitu yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu supaya kita bisa mengambil rupa kodrat ilahi. Katakan amin, saudara. Nah, kata kuasa dipakai kata dunamos, yaitu kuasa untuk melakukan mujizat, saudara. Kuasa, kita juga bisa menang atas dosa. Kita bisa menang atas nafsu kita bisa menang dalam kuasa kegelapan, dan bahkan kita bisa memiliki kodrat ilahi, saudara. Jadi modal yang pertama Tuhan berikan adalah kuasa ilahi. Yang kedua tadi katakan pengenalan akan Dia, itu nomor 2 lah. Modal yang kedua adalah pengenalan akan Kristus, Bapak Ibu. Nah, pengenalan akan Kristus itu satu modal, Bapak Ibu. Artinya Tuhan, saudara, kita pengen mungkin banyak mengenal orang. Orang-orang top, orang penting kita pengen kenal. Betul-betul saya. Tetapi apa kita bisa mengenal semua? Enggak bisa, saudara. Kalau Dia tidak membuka diri kepada kita, kita tidak mungkin mengenal Dia. Ambillah contohnya Pak Presiden Prabowo. Kalau dia nggak mau kenal Pak Pidam, tidak akan pernah sampai kapanpun dia nggak akan bertemu dengan saya. Tetapi Tuhan, saudara, membuka diri supaya kita bisa mengenal Dia. Itu modal, Bapak Ibu. Artinya, saudara, pengenalan akan Tuhan itu terjadi ketika kita membangun relasi terus menerus. Amin, saudara. Kita akan kenal Dia. Nah, pada waktu kita mengenal Dia, maka saudara, otomatis kehidupannya akan masuk dalam hidup kita. Dan ketika kehidupan Yesus masuk hidup kita, maka kita mengalami transformasi, saudara. Jadi transformasi itu sebenarnya akibat dari kita mengenal Dia dan kita membangun hubungan dengan Dia, maka terjadi perubahan dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Seperti dikatakan pada Hosea 6 ayat 3 dikatakan begini.
marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi ternyata gini, saudara, untuk mengenal Tuhan itu, untuk membangun relasi dengan Tuhan, perlu usaha yang sungguh-sungguh, saudara. Jadi kalau kita contoh gini, saudara, mungkin saudara pernah pacaran, itu mungkin semua pernah pacaran ya, Bapak Ibu ya. Kira-kira setelah kita punya hubungan dengan pacar kita, kira-kira berubah nggak hidup kita? Waktunya mandi, harusnya biasa mandi jam 5, hari jam 3 udah mandi gitu, saudara. Betul apa enggak, saudara? Biasanya nggak pernah pakai parfum, tiba-tiba pakai parfum. Berubah semua, saudara. Semua berubah ketika kita mengenal Tuhan. Itu sebabnya, saudara, pengenalan akan Tuhan akan membuat kita mengalami transformasi. Yang ketiga, saudara. Modal yang ketiga adalah janji-janji ilahi yang berharga, saudara. Artinya apa? Tuhan membuka diri. Kamu pasti bisa melakukan sesuatu. Kamu pasti bisa sama seperti aku. Kamu pasti bisa mulai pertumbuhan seperti aku. Kamu pasti bisa mengalami karakter yang baik. Kenapa? Karena aku berikan modal. Modal ketiga lah janji-janji ilahi yang berharga. Artinya apa, saudara? Janji itu menarik kita masuk dalam kodrat ilahi. Janji itu memampukan kita untuk memutuskan kuasa kegelapan. Dan janji itu merupakan, saudara, dasar kita untuk melakukan perubahan, saudara. Jadi Tuhan itu telah memberikan modal kepada kita sebagai pondasi bagi kita, sebagai anugerah buat kita, supaya kita bisa mengalami yang namanya pertumbuhan dari anugerah menjadi karakter kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Anugerah, Bapak Ibu, tidak akan bisa menghasilkan apa-apa tanpa kita melakukan bagian kita. Akan mandek, saudara. Tetapi tanpa anugerah, usaha kita juga akan menjadi legalitas seperti biasa saja, saudara. Nah, sekarang kita lihat, saudara. Anugerah akan menghasilkan sesuatu ketika kita melakukan bagian kita. Nah, sekarang kita kembali ke 2 Petrus 1 ayat 5, saudara. Dikatakan, saudara, tanggung jawab kita ada, saudara, untuk bagian Tuhan memberikan anugerah, tanggung jawab kita menggunakan anugerah. Bilang sama-sama saya. Tuhan memberikan anugerah buat saya, sebagai modal buat saya. Tanggung jawab saya menggunakan anugerah untuk bertumbuh, saudara. Katakan amin, saudara. Nah, jadi, saudara, untuk mengalami pertumbuhan rohani sudah Tuhan berikan modal buat kita, ya. Tetapi bagian kita diperlukan usaha yang sungguh-sungguh. Nah, dikatakan begini, saudara. Saya mau baca kembali ayat 5 tadi ya. Justru karena itu, artinya apa? Karena kamu sudah terima modal, ya. Kamu sudah terima modal kuasa ilahi, pengenalan akan Kristus, janji-janjiku, kata Tuhan. Karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Amin, saudara. Kalau dikatakan tambahkanlah dengan sungguh-sungguh, artinya apa? Kalau dikatakan dengan sungguh-sungguh berarti aktif, saudara. Anugerah akan tetap anugerah, tidak menghasilkan apa-apa tanpa kita berusaha sungguh-sungguh. Katakan apa? Kemudian aktif, saudara, aktif. Lakukan bagian saudara. Yang kedua, intensional. Artinya apa? Dengan sengaja, saudara. Jadi pertumbuhan itu dilakukan dengan sengaja. Tidak ada pertumbuhan tiba-tiba, saudara. Nah, saya melihat, saudara, ada 8 langkah yang Tuhan sampaikan lewat Rasul Petrus. Bagaimana pondasi kita untuk mengalami pertumbuhan rohani, supaya kita, saudara, mengalami pertumbuhan karakter kita. Nah, pertumbuhan karakter itu meliputi 2 hal, saudara. Pertama adalah pertumbuhan rohani, Bapak Ibu. Kedua, pertumbuhan mental kita, saudara. Banyak orang tumbuh secara rohani, saudara. Bisa ngusir setan segala macam. Tetapi secara karakter, secara mental, mereka itu masih kecewalah, kepahitan. Tetapi lewat 8 langkah yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini, saudara, kita akan bukan cuma bertumbuh kerohanian kita, tetapi bertumbuh juga, saudara, kerohanian, mental kita, karakter kita. Yang pernah saya katakan amin, saudara. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, saudara. Karena itu, ayat 7 coba. Oh, sorry, ayat 5, ayat 5 tadi. Nah,
untuk berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Yang pertama, saudara. Langkah yang pertama adalah iman, saudara. Kalau kita dibaca Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Rasul Petrus paham benar itu, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu pertumbuhan, atau dasar dari segala sesuatu perjalanan kita. Jadi maksudnya gini, saudara. Langkah pertama ini bahwa ini adalah paling dasar, saudara. Paling dasar artinya apa? Kita tidak bisa hanya berhenti di iman saja. Tetapi kita harus melahirkan sesuatu. Bapak Ibu, kalau kita membangun rumah, yang pertama dibangun apa kira-kira? Pondasinya itu langsung atapnya. Gak ada orang kayak gitu. Pasti pondasi dulu. Pondasi Tuhan berikan, ini langkah pertama iman loh ini. Kamu harus bangun sesuatu di atas iman itu. Hasilkan sesuatu dari iman yang sudah diberikan kepadamu. Amin, saudara. Nah, jadi kita nggak boleh berhenti di iman. Oh, aku udah punya iman, gitu. Yakobus bilangnya, kamu bilang kamu punya iman, aku akan tunjukkan aku dengan perbuatan. Artinya, saudara, iman dilanjutkan perbuatan. Jadi gini, yang kedua adalah tambahkanlah kebajikan kepada imanmu. Jadi step tangga pertumbuhan yang kedua adalah kebajikan. Saudara. Kebajikan itu artinya adalah karakter atau moral yang unggul, Bapak Ibu. Amin, saudara ya. Jadi saudara, kata kebajikan memakai kata arete yang berarti karakter yang unggul ataupun moral excellent, saudara. Artinya kalau kamu sudah percaya atau percaya kepada Kristus, maka kamu harus memunculkan kualitas yang unggul, menunjukkan budimu yang luhur. Setuju katakan amin, saudara? Jadi gini, maksudnya gini. Kebajikan itu berarti bukan sekedar kita baik, saudara. Kebajikan atau moral yang excellent tadi, saudara, bukan sekedar kita baik. Tetapi adalah kita harus punya integritas, saudara. Amin, saudara. Punya integritas, artinya gini, integritas begini, saudara. Apa yang kita omongkan, kita lakukan. Apa yang kita lakukan, kita omongin, gitu, saudara. Artinya apa? Hati dan perkataan kita tetap selaras, saudara. Itu namanya kebajikan. Yang kedua, kualitas moral yang baik, saudara. Jadi, yang ketiga, keberanian melakukan apa yang benar, saudara. Ada nggak kira-kira orang tidak berani melakukan yang benar? Ada. Dia tahu itu benar, tapi nggak berani melakukan benar. Namanya tidak punya kebajikan, saudara. Nah, contoh gini, saudara. Kita tidak kompromi. Itu salah satu kebajikan, saudara. Jujur dalam segala sesuatu, saudara. Nah, jadi yang kedua, langkah kedua adalah kebajikan, saudara. Yang ketiga, saudara, coba dilanjutkan dengan ayat selanjutnya. Dan kepada pengetahuan, dan ketiga adalah pengetahuan, Bapak. Tambahkanlah kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Yang ketiga, saudara, pengetahuan, saudara. Pengetahuan itu berbicara tentang bukan sekadar kita ngerti firman Tuhan. Saudara nggak harus sekolah teologi ya. Tidak harus pendeta. Tapi dimasukkan pengetahuan. Tambahkanlah pengetahuan juga kepada kebajikanmu. Pengetahuan itu bukan intelektual firman Tuhan saja, tetapi pengetahuan yang praktis. Artinya begini, Bapak Ibu. Kita bisa membedakan mana baik dan benar. Amin, saudara. Kira-kira tahu nggak kita bedakan baik dan benar? Tahu. Kenapa? Karena kita sudah naik tangga. Amin, saudara. Pertama, kita punya iman, saudara. Kedua, ada yang namanya kebajikan. Naik level lagi yang namanya lah pengetahuan. Kalau kamu sudah punya pengetahuan, naik level. Jangan berhenti cuma di kebajikan. Tetapi kamu harus naik level kepada pengetahuan. Artinya kamu harus bisa membedakan mana baik benar, mana ajaran palsu, mana ajaran tidak palsu, mana kehendak Allah, mana kehendak daging. Kapan kita harus berbicara dan kapan kita harus berdiam. Dan apa yang menyenangkan hati Allah, saudara. Nah, begini Bapak Ibu. Tanpa pengetahuan,
kita akan menjadi orang Kristen yang mudah disesatkan. Jujur aja saudara, banyak sekarang pengajaran-pengajaran di luar sana saudara, yang nggak bisa dibendung. Ya, banyak pengajaran yang saudara mungkin sudah banyak tahu ya saudara. Pengajaran yang dulu hyper grace, apalagi selanjutnya, apalagi dulu ya, yang terakhir kemarin itu ya. Masih banyaklah pengajaran ya di luar sana saudara. Jadi kalau kita nggak punya pengetahuan, ada orang-orang lain berkata nggak apa-apa bohong, bisnis itu tidak ada yang jujur. Kalau jujur nggak ada yang menang. Nah itu saudara, itu pengetahuan yang menyesatkan saudara. Makanya saudara, saya langkah ketiga adalah pengetahuan. Artinya saudara bisa mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan sehari-hari saudara. Nah, yang keempat saudara, penguasaan diri saudara. Nah, dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Naik level lagi saudara. Yaitu langkah keempat. Penguasaan diri salah satu buah roh. Amin saudara. Yang namanya buah, kira-kira perlu proses atau enggak Bapak Ibu? Apakah begitu ditanam langsung berbuah? Itu toge. Itu bukan enggak berbuah ya. Begitu langsung tumbuh ya, langsung menghasilkan ya, itu toge. Tetapi saudara, langkah keempat adalah setelah kita punya pengetahuan adalah penguasaan diri kita. Artinya ini saudara, kira-kira dalam hati kita banyak nggak keinginannya? Pengen makan enak, betul nggak? Pengen sudah punya motor, pengen punya mobil nggak? Sudah punya mobil, pengen punya apa? Punya traktor. Pokoknya nambah terus saudara. Jadi saudara, langkah penguasaan diri saudara. Amin saudara. Juga punya rumah satu, pengen dua. Boleh nggak dua? Boleh kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu, kendalikan diri. Jadi pengandalan diri artinya kontrol diri yang diarahkan Roh Kudus saudara. Jadi di sini kita udah mulai melawan ini saudara. Melawan keinginan daging kita. Pengennya tadi membalas tapi tidak membalas. Disakiti, pengennya tadi kita balas, kita kendali. Jadi saudara, dia bertumbuh. Jadi saudara, ketika kita sudah bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan keinginan kita, saudara, kita sudah naik ke level 4. Saudara. Artinya saudara, kita sudah semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin saudara. Pada tahap ini saudara, itu internal saudara. Kira-kira saudara ya, mana lebih bahaya saudara? Setan atau pikiran kita saudara? Lebih bahaya setan atau pikiran kita? Arki apa? Hah? Pikiran kita. Jadi penguasaan diri berarti mengendalikan keinginan, emosi, dan kebiasaan. Jadi pengendalian diri berarti mengendalikan dari dalam diri kita sendiri saudara. Yang apa yang bisa perlu kita lihat? Pertama pikiran kita saudara. Pikiran ini saudara, kalau beberapa yang lalu saya tidur saudara, terus tengah malam saya bangun. Setelah bangun gak bisa tidur sampai pagi. Saya bingung kenapa gak tidur. Hari apa? Pikiran tuh kemana-mana, melalang buana terus ini. Melanglang buana kemana-mana. Saudara bayangin kok, pikir melanglang badannya tempat tidur, pikir kemana-mana. Akhirnya saya putuskan saudara, baca firman, supaya pikiran itu gak kemana-mana, melanglang buana saudara. Nah, jadi yang perlu kita lihat pertama, pikiran kita. Amin. Yang kedua, perkataan kita. Amin saudara. Perkataan perlu dikendalikan saudara. Diatur saudara. Supaya apa? Tidak menyakiti hati orang gitu saudara. Tidak melukai hati orang gitu saudara. Ketiga, makanan, minuman. Apa ya orang Manado nih, orang Batak nih. Orang Tionghoa nih. Pengen makan bak ya, makan B2 terus. Terus. Ya boleh gak makan bak? Ya boleh sekali-sekali. Tapi jangan terus menerus. Pagi, siang, sore, besok lagi, pagi, sore. Dikendalikan. Enak gak Pak? Ya enak. Keinginan seksual. Saudara. Dikendalikan. Saudara. Karena itu dorongan dari dalam semua itu. Penggunaan waktu dikendalikan. Jangan jari-jari semua. Saudara sadar kadang-kadang saudara main TikTok itu saudara nggak sadar ya bisa berjam-jam, betul nggak saudara? Isinya cuma hehehe, semua nonton bisa berjam-jam saudara. Habis waktu kita nggak punya lagi untuk baca firman saudara. Apalagi respon dalam konflik saudara dikendalikan. Jadi
penguasaan diri itu level keempat, saudara. Kita ketika sudah bisa sampai penguasaan diri, wow, kita telah bertumbuh, saudara. Sudah bertumbuh artinya apa? Semakin sama seperti Kristus, saudara. Yang kelima, saudara. Langkah kelima adalah tambahkanlah kepada penguasaan diri itu ketekunan. Tekun, saudara. Tekun itu artinya apa, Bapak Ibu? Kalau saya baca di dalam bahasa Yunaninya, kata tekun itu berarti hupomone. Hupomone artinya apa? Bertahan di bawah tekanan, saudara. Kalau tadi pengendalian diri dorongannya dari dalam, tekanan atau ketekunan itu berasal dari tekanan dari luar, saudara. Jadi saudara, bayangan dari dalam ada tekanan, dari luar ada tekanan, saudara. Wow. Nah itu kalau dari dalam itu adalah pengendalian diri, tetapi dari luar ketekunan, saudara. Hupomone, bertahan di bawah tekanan, saudara. Ada satu kecerdasan namanya adversity quotient, saudara. Yaitu kecerdasan menghadapi tekanan hidup, saudara. Jadi ternyata keberhasilan orang itu tidak lagi ditentukan hanya semata oleh kecerdasan intelektual, intelijen, saudara. Tetapi lebih banyak ditentukan oleh adversity quotient, yaitu kemampuan untuk menghadapi tekanan, saudara. Makanya itu langkah kelima, saudara. Setelah saudara bisa kendalikan diri saudara, emosi saudara, langkah kelima, saudara belajar untuk bertekun. Artinya apa? Saudara bertahan terhadap tekanan. Makanya Daud bilang begini, tertindas itu baik bagiku. Amin, saudara. Artinya apa? Supaya kita bisa bertahan. Kan lagu ya, ku kan bertahan di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Saya bisa bertahan, saudara. Kalau saudara bisa bertahan terhadap tekanan dari luar, saya bisa pastikan saudara berhasil. Jadi nggak ada lagi istilahnya, saudara, generasi stroberi, nggak ada itu. Kita generasi yang mampu bertahan, bukan generasi yang lunak. Amin, saudara. Nah, ketekunan itu muncul bukan pada saat nyaman, saudara. Amin, amin, saudara. Ketekunan itu muncul ketika doa belum dijawab. Amin, saudara. Kemudian saat masalah menekan, itu baru muncul ketekanan. Itu baru muncul namanya ketekunan, saudara. Jadi saudara, kadang-kadang kita berdoa, Tuhan berikan kekuatan Tuhan. Atau berikan kesabaran. Kita datang gak tekanan dari luar? Banyak orang bikin kita gak sabar. Ada saya bikin gak sabar. Kemudian apa? Saat godaan memikat. Apalagi kayak hari ini ganteng kayak gini. Aduh bahaya nih. Kenapa, saudara? Godaan memikat. Nah, bisa gak kita bertekun kuat dalam tekanan ini, saudara? Kemudian saat kekecewaan datang. Wow. Bisa gak kita tetap tekun? Sekali Yesus tetap Yesus. Tetap bertahan di dalam segala tekanan, saudara. Wow. Saya percaya, saudara. Kalau penguasaan diri dari dalam, kontrol dari dalam. Kalau tekanan mengontrol dari luar, tekanan dari kita kontrol. Kita bisa bertahan, persoalan boleh datang, tekanan boleh datang, godaan boleh datang. Tetapi kita tetap kuat bertahan. Sudah katakan, langkah ke-6, saudara, dikatakanlah kesalehan. Nah, kesalehan adalah hidup memuliakan Tuhan. Salah dengan salah itu mirip-mirip, saudara. Tapi salah itu jauh beda dengan saleh. Salah itu bukan sok rohani, bukan Bapak Ibu. Tetapi memang dari dalam. Ingin memuliakan Tuhan, itu kesalehan, saudara. Memuliakan Tuhan dalam hal apa? Hati ingin menghormati Tuhan, saudara. Jadi hidup kita, saudara, menghormati Tuhan bukan cuma waktu kita ada di ibadah. Amin, saudara. Apalagi pemimpin pujian, kalau lihat pemimpin pujian itu wow, luar biasa, mereka hadirin Tuhan. Nah, tapi jangan cuma di depan waktu penyembahan, enggak. Mau kapanpun hidup kita menghormati Tuhan. Situ katakan amin, saudara.
Sikap takut akan Tuhan. Pak Yudi pernah sampaikan di Dua Fajar, dia bilang begini. Sebenarnya orang-orang yang jatuh dalam pencobaan, sempat nyolong, sempat terjatuh. Kalau tanya Tuhan, cinta Tuhan enggak? Cinta. Sayang Tuhan enggak? Sayang. Apa yang dia enggak punya? Takut Tuhan, dia udah hilang. Saudara. Wow, ini saudara. Kesalehan itu bentuknya salah satulah sikap hormat akan Tuhan dan sikap takut akan Tuhan. Situ katakan amin, saudara. Kalau takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Kemana sebagai suami takut Tuhan, istri nggak perlu takut lah. Takut Tuhan kok. Suami bukan takut istri, tapi dia takut Tuhan. Maka dimanapun dia jalan, saudara, dia akan selalu jaga hidupnya. Karena dia akan hidup saleh. Apalagi cara bicara kita. Itu bentuk-bentuknya kesalehan. Cara ngomong kita. Jangan jemplang, menyakiti hati orang gitu ya. Tapi jangan, kita mulut orang nggak bisa diatur, saudara. Kemudian cara kita memutuskan sesuatu. Apakah ilahi atau cara-cara dunia. Cara kita bersikap akan memancarkan yang namanya kemuliaan Tuhan. Kita akan amin, saudara. Jadi saat seorang tahan uji, ia menjadi stabil. Dan dari situlah lahir namanya kesalehan, saudara. Tadi udah tekanan dari dalam dikendalikan, saudara. Kemudian tekanan dari luar bisa hadapi, maka itu muncullah yang namanya kesalehan. Wow, saudara. Langkah ketujuh, saudara. Langkah ketujuh dikatakan, dan kepada kesalehan akan, sebentar. Kayak sebelumnya, benar ya? Oh ya, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Ini sebenarnya kasih akan saudara-saudara, itulah saudara seiman maksudnya, saudara. Amin, saudara. Kata kasih pakai kata Philadelphia. Philadelphia, saudara. Artinya apa? Kasih yang hangat kepada saudara seiman. Wah, makanya saudara, kalau saya di mana-mana ketemu saudara seiman tuh seneng gitu. Amin, saudara. Langsung akrab gitu, saudara. Saudara seiman gitu. Maka dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Dia jadi saudaramu gitu. Ya. Tapi luar biasa, langkah ke-8 itu kasih semua orang. Jadi gini, sebelum saya terangkan ke sampai selanjutnya, saudara ya. Petrus menempatkan kasih kepada saudara seiman itu sebelum kasih agape, saudara. Artinya kita, saudara, kita percuma kita bilang kita mengasihi sesemua orang, padahal saudara seiman aja nggak dikasihi, saudara. Jadi saudara, kasih persaudaraan itu diuji waktu ada konflik di dalam gereja, saudara. Dalam pelayanan bisa ada konflik nggak dalam pelayanan? Bisa. Sesama pendeta bisa ada konflik nggak? Bisa, saudara. Sesama jemaat bisa nggak? Bisa. Jemaat dengan pendeta? Bisa. Nah, pada waktu lo diuji, udah nggak perlu lagi pakai saudara-saudara seiman. Udah pindah gereja aja. Jangan kayak gitu, saudara. Berarti saudara nggak naik ke level 7 tadi, saudara. Itu kasih persaudaraan. Kita Ibrani katakan peliharalah kasih persaudaraan. Saya suka mengibaratkan gini, kasih persaudaraan itu begini, saudara. Kasih saudara. Kamu berapa saudara? 2. Pernah bertengkar nggak sama waktu kecil? Setelah itu teman lagi nggak? Ya, kenapa? Saudaramu. Apalagi saya 8 orang. Udah tinggal 4 lagi, 3 lagi kesebelasan sepak bola itu. Ada saudara, pernah nggak? Betul nggak? Pernah. Saya paling sering korban, kena tempeleng, anak paling kecil. Tapi setelah tempeleng, dendam enggak. Baik lagi, kenapa? Saudara, itulah kasih persaudaraan. Saya bisa aja konflik dengan, tapi itu sebentar. Jangan berpanjang-panjang, juga akan amin, saudara. Nah, kasih persaudaraan diuji pertama dari konflik dalam gereja, yang kedua, perbedaan karakter. Dia kok lambat, dia ngomongnya lambat sekali. Nggak sabar dengerin ngomong. Memang dia gayanya begitu. Ada orang ngomongnya ceplas-ceplas, dia ngomong nggak karuan. Memang begitu dia. Sapi main bola katanya kan. Saya pergi main bola. Kok sapi main bola? Itu artinya sapi pergi main bola. Nggak usah dikecil.
di masa lain. Betul nggak saudara? Jadi maksudnya melayani bersama. Amin saudara. Melayani bersama. Keempat, memaafkan saudara. Kasih persaudara itu pada intinya lah belajar memaafkan saudara. Kalau kita nggak bisa memaafkan saudara seiman, gimana memaafkan orang lain? Tapi mulailah dari diri kita dulu. Maafkan dirimu sendiri dulu. Ulah terima apa adanya. Maafkan anak-anak, istri, dan keluarga semua. Baru maafkan yang lain. Itu katakan amin. Dan yang ke-8. Nah, dikatakan tadi. Ke-8. Kepada kasih saudara-saudara, ditambahkanlah kasih semua orang. Nah, saudara. Bayangkan ya. Tadi pertama dikatakan kasih. Level kedua dia kasih persaudaraan. Tapi level kedua dia kan kasih semua orang. Kata kasih dipakai kasih agape, saudara. Inilah puncak pertumbuhan, saudara. Ketika kita sudah bisa mengasihi semua orang, ya, musuh-musuh kita, saudara sudah sama seperti Yesus. Amin, saudara. Jadilah tujuan akhir perjalanan rohani, pertumbuhan rohani di mana kita bisa mengasihi semua orang. Itulah kasih agape. Jadi semakin kita naik anak tangga rohani ini, kita semakin mirip seperti Kristus, Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, percayalah saudara, Tuhan sudah kasih modal buat kita untuk bertumbuh ya. Tuhan kasih modal tadi saudara adalah kuasa sudah berikan buat kita. Mari gunakan itu sebagai anugerah. Gunakan anugerah itu. Tuhan berikan pengenalan akan Kristus, dia buka diri buat kita. Kemudian dia berikan janji-janji buat kita. Itulah modal kita untuk bertumbuh, mengikuti tangga-tangga pertumbuhan rohani kita. Dari iman sampai kepada akhirnya kasih kepada semua orang. Saya percaya Bapak Ibu, mulai hari ini jangan pernah katakan aku nggak bisa bertumbuh. Pasti bisa, saudara. Amin, saudara. Pasti semua kita bisa bertumbuh. Saya kurang baik, pasti bisa baik. Tidak ada yang tidak mungkin. Jangan pernah ada terintimidasi. Kalau ada orang bilang kamu tidak mungkin baik, peganglah firman Tuhan. Saudara sudah punya modal, sudah terima anugerah, bagian kita Allah tetap bertumbuh, yaitu dengan melakukan mulai dari iman, terus kebajikan, sampai kepada kasih semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita naikkan sebuah pujian, baru kita akan berdoa Bapak Ibu. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun kau kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sebelum saya berdoa Bapak Ibu untuk kebutuhan kita yang lain, kalau hari itu berkata, saya sudah lama berdoa, tetapi hidupku belum terjadi perubahan. Saya pengen yang baik, tapi aku belum bisa melakukan dengan baik. Bapak Ibu percayalah, dengarkan firman Tuhan hari ini, bahwa engkau sudah terima modal. Itu anugerah buat kita. Jangan pernah menjadi putus asa, karena kita belum seperti Tuhan harapkan. Kenaikan kita bukan langsung dari tangga iman sampai langsung ke kasih semua orang. Ada step-step yang kenaiki.
Bersyukurlah dalam setiap step yang bisa kita lalui. Mungkin awalnya kita udah punya iman, kita naik kepada kebajikan. Kita berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, maka kita pasti naik ke level berikutnya. Saudara. Sebab hari ini kalau ada yang saudara berkata, Tuhan, aku sudah lama pengen bertumbuh dalam Tuhan, tapi aku masih gagal, Tuhan. Aku pengen lebih baik, tapi aku belum bisa, Tuhan. Mari angkat tanganmu hari ini. Saya mau berdoa hari ini. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus Kristus. Buat setiap anak-anakmu Tuhan yang malam hari ini. Mungkin ada yang sudah hampir putus asa, kok tidak ada perubahan dalam hidupku. Mungkin saudara semua berusaha hidup baik, tapi kok aku belum bisa hidup baik. Aku masih menjadi batu sandungan buat orang lain. Dengan hari ini, kau sudah terima kuasa. Kau telah terima pengenalan akan Tuhan. Dan kau telah terima janji-janji Tuhan. Itu anugerah. Bapa, kau berdoa biarlah dengan anugerah ini Tuhan. Setiap kami siapapun Tuhan, kami bisa mengalami pertumbuhan rohani. Kami bisa menaiki 8 step ini Tuhan. Akhirnya kami bisa mengasihi semua orang. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Berikan kekuatan buat anak-anakmu ketika mereka menghadapi gejolak dari dalam dan ketika mereka menghadapi tekanan dari luar Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Sehingga mereka terus akan naik tangga 1, tangga kedua, ketiga, sampai tangga ke-8. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami akan lihat Tuhan, hidup kami akan bertumbuh. Di tahun 2026 nanti kami akan jauh lebih baik dari hari ini. Karena kami menaiki tangga-tangga rohani yang Tuhan berikan buat kami. Bapa, aku berdoa malam hari ini Tuhan. Buat setiap anak-anakmu malam hari ini. Mereka yang sakit kau sembuhkan mereka. Mereka yang butuh keturunan ilahi, berikan keturunan ilahi. Mereka yang butuh pemulihan keluarga, berikan pemulihan keluarga. Mereka yang butuh pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Mereka yang butuh menentukan terobosan bisnis, Tuhan berikan terobosan bisnis. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Bila malam hari ini Tuhan, anak-anak menyaksikan acara ini, mereka mengalami terobosan dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka, dalam keuangan mereka, dalam segala sesuatu mereka mengalami terobosan. Bahkan anakmu yang terikat malam ini aku berdeklarasikan, semuanya dibebaskan, dilepaskan. Ikatan dari godaan seksual, ikatan daripada rokok, minuman keras dan narkoba. Malam ini aku deklarasikan mengalami kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Mereka yang mau melakukan transaksi, Tuhan berikan transaksi. Khususnya di akhir tahun ini aku berdoa Tuhan. Anak-anak yang belum mencapai target yang harus mereka capai. Aku berdoa di dalam 1 bulan ke depan ini Tuhan. Akan terjadi Tuhan ledakan penjualan, ledakan pencapaian target di akhir tahun ini. Kami berdoa Tuhan. Dalam waktu 1 bulan lagi pun Kau bisa membuat mereka Tuhan mengalami kuasa Tuhan dan mencapai target-target mereka. Terima kasih Bapa, berkat terus gembala kami, berikan kesehatan sama Ibu Gembala kami, berikan Roh Kudus menolong mereka terus membawa gerejamu, berkati bangsa dan negeri kami Tuhan, supaya negeri kami tetap dalam keadaan aman dan lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akhiri mesbah doa malam ini, dan kami mau terima berkat dari para mereka tangan sama-sama. Pulang dan terimalah anugerah, terimalah rahmat, biar segala berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat yang terbaik Roh Kudus memberkati kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan sama-sama, amin. Selamat malam Bapak Ibu, sampai ketemu mesbah doa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.